Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas besar saya pada mata kuliah Perancangan Basis Data semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Saya sendiri berasal dari kelompok 3. Nah, berikut anggota dari kelompok 3. Pertama-tama yaitu saya sendiri Muhammad Hadif Fitriza dengan nomor BP 1911521007 dengan nomor urut absen 12. Kemudian berikutnya yaitu rekan saya Nadia Gustita dengan nomor BP 1911521001 dengan nomor urut 9. Kemudian Vira Yulia dengan nomor BP 1911521003 dengan nomor BP 10 dengan nomor urut 10. Kemudian yaitu Kintan Putih Alami dengan nomor BP 1911521005 dengan nomor urut absen 11. Nah, pada tugas besar ini, kami mengambil dan mengelola beberapa laporan yang kami dapat dari kantor UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh, di mana laporan ini kami buat rancangan ERD-nya, kemudian kami buatkan programnya hingga menghasilkan output seperti laporan yang kami dapat. Dan saya sendiri mendapatkan laporan penetapan pinjaman pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan. Nah, jadi pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan, calon mitra pemanfaat dapat melakukan permohonan untuk melakukan pinjaman. Nah, permohonan tersebut akan disurvei oleh pihak UPTD, kemudian dianalisa, sehingga keluarlah laporan dan atau output penetapan pinjaman dalam bentuk laporan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwasanya pada kolom laporan ini terdapat beberapa kolom diantaranya yaitu kolom nama, tanggal penetapan, alamat, jenis usaha, agunan, dan penetapan. Kemudian, untuk menjelaskan lebih detailnya penetapan yang ada, UPTD Fasilitasi Pembiayaan membuatkan masing-masing penetapan tersebut ke dalam sebuah surat akad. Berikut contoh dari surat akadnya. Jadi, lampiran surat akad ini menjelaskan bahwasanya adanya perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu peminjam dan pihak UPTD-nya sendiri mengenai aturan, penetapan, maupun jaminan yang harus disetujui oleh calon mitra pemanfaat. Nah, dalam perjanjian pinjaman ini terdapat berbagai macam data, dimulai dari data dari pegawai tersebut di mana ada nama pegawai, jabatan, dan alamat. Kemudian ada juga data dari calon mitra pemanfaat tersebut, ada data nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor KTP, jenis usaha, lokasi usaha, HP, status. Nah, kemudian dalam perjanjian pinjaman ini juga terdapat aturan-aturan seperti jumlah penetapan yang ditetapkan. Kemudian juga jangka waktu cicilan yang harus dibayarkan. Kemudian juga dalam perjanjian ini juga terdapat angsuran yang harus dibayar oleh calon mitra pemanfaat setiap bulannya, mulai dari angsuran pokok, angsuran jasa, maupun angsuran pokok dan jasa. Kemudian angsuran pertamanya dimulai dan akhir dari angsurannya. Dan terakhir dalam perjanjian ini juga terdapat agunan atau jaminan yang harus diberikan oleh calon mitra pemanfaat kepada pihak pertama atau pihak kantor. Misalnya contohnya di sini ada sertifikat tanah yang didapatkan oleh Rima Octavia dengan luas sebagai berikut. Nah, dari laporan tadi, saya merancang ERD-nya sebagai berikut. Jadi di sini terdapat 6 buah tabel, yaitu tabel calon mitra pemanfaat, tabel bidang usaha, tabel permohonan, tabel penetapan, tabel pegawai, dan tabel jabatan pegawai. Jadi pada tabel calon mitra pemanfaat ini berisikan nomor regis sebagai primary key, kemudian nama MP, alamat kelurahan, alamat kecamatan, nomor HP, jenis usaha, keterangan, dan ID bidang usaha sebagai foreign key yang berelasi dari tabel bidang usaha. Selanjutnya ada tabel bidang usaha yang berisikan ID bidang usaha sebagai primary key, nama bidang usaha, dan alamat usaha. Kemudian ada tabel permohonan yang berisikan ID permohonan sebagai primary key, kemudian nomor regis sebagai foreign key yang berelasi dari tabel penetapan, yang berelasi dari tabel calon mitra manfaat, kemudian tanggal permohonan, rencana agunan, jumlah permohonan, dan status permohonan. Kemudian ada tabel penetapan
yang berisikan nomor akad sebagai primary key, kemudian ID permohonan sebagai primary foreign key yang berrelasi dari tabel permohonan, kemudian ID pegawai sebagai foreign key yang berrelasi dari tabel pegawai, kemudian tanggal penetapan, nomor KTP, nomor rekening, jumlah penetapan, angsuran pokok per bulan, angsuran jasa per bulan, tanggal pokok, total jasa, total angsuran, jatuh tempo, dan status. Kemudian ada tabel pegawai dengan ID pegawai sebagai primary key dan ID jabatan sebagai foreign key yang berasal dari tabel jabatan pegawai. Kemudian ada tabel jabatan pegawai dengan ID jabatan sebagai primary key, kemudian nama jabatan. Kemudian untuk relasi antar masing-masing tabel, yang pertama yaitu pada tabel calon mitra pemanfaat dengan tabel bidang usaha, di mana berrelasi one to many, di mana suatu bidang usaha bisa saja dimiliki oleh banyak calon mitra pemanfaat. Kemudian relasi antara tabel calon mitra pemanfaat dengan tabel permohonan, yaitu one to many, di mana seorang calon mitra manfaat bisa saja memiliki beberapa permohonan. Selanjutnya relasi antara tabel penetapan dengan permohonan, yaitu one to one zero, di mana sebuah permohonan bisa saja terdapat satu penetapan atau tidak adanya penetapan. Kemudian relasi antara tabel penetapan dengan tabel pegawai, yaitu one to zero many, di mana seorang pegawai bisa saja memiliki satu atau banyak penetapan, atau bisa juga tidak memiliki penetapan. Dan yang terakhir yaitu relasi antara jabatan pegawai dengan pegawai, yaitu one to many, di mana sebuah jabatan pegawai bisa saja dimiliki oleh banyak pegawai. Kemudian kita lanjut pada pembuatan database pada programnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama UPTD penetapan, di mana pada database ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel bidang usaha, calon mitra pemanfaat, jabatan pegawai, penetapan, dan permohonan. Nah, pertama-tama kita lihat pada tabel calon mitra pemanfaat. Jadi pada tabel ini terdapat nomor regis sebagai primary key-nya, kemudian beberapa field, kemudian ID bidang usaha sebagai foreign key yang akan berrelasi pada tabel bidang usaha. Kemudian kita lanjut pada tabel bidang usaha. Nah, di sini terdapat ID bidang usaha sebagai primary key, kemudian nama bidang usahanya. Kemudian lanjut pada tabel permohonan. Jadi di sini terdapat ID permohonan sebagai primary key, kemudian nomor regis yang berrelasi dari tabel calon mitra pemanfaat, kemudian tanggal permohonan, rencana agunan, jumlah permohonan, dan status permohonan. Status permohonan ini akan terupdate jika dilakukannya penetapan pada permohonan yang ada. Kemudian lanjut pada tabel penetapan. Di sini terdapat nomor akad sebagai primary key, kemudian ID permohonan sebagai foreign key yang berrelasi dari tabel permohonan. Kemudian serta ID pegawai sebagai foreign key yang berrelasi dari tabel pegawai. Kemudian lanjut pada tabel pegawai. Di sini terdapat ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, alamat pegawai, dan ID jabatan sebagai foreign key yang berrelasi dari tabel jabatan pegawai. Kemudian pada tabel jabatan pegawai, di sini terdapat atribut ID jabatan sebagai primary key, kemudian jabatan. Nah, kemudian pada desainer, ini merupakan skema relasi yang terhubung antara masing-masing tabel yang sudah kita hubungkan tadi melalui masing-masing key-nya. Kemudian kita lanjut pada demo programnya. Berikut adalah tampilan halaman dari penetapan yang ada, di mana di sini merupakan penetapan pinjaman yang berisikan atribut yang diperlukan dalam melakukan penetapan pinjaman. Di sini terdapat atribut nomor akad, ID permohonan, nama pemohon, tanggal penetapan, nomor KTP, nomor rekening, dan lain-lain. Kemudian terdapat button tambah data penetapan yang bertujuan untuk menginput data penetapan baru. Kemudian juga terdapat fitur pencarian yang dapat mencari data berdasarkan nomor akad, ID permohonan, nama peminjam, nomor KTP, ataupun nomor rekening. Kemudian di sudut kanan ini terdapat fitur cetak yang dapat mencetak penetapan harian yang telah selesai dilakukan. Kemudian pada masing-masing data penetapan terdapat 3 opsi, yaitu edit,
untuk mengedit data penetapan, kemudian hapus untuk menghapus data penetapan, kemudian tombol cetak. Cetak di sini bertujuan untuk menghasilkan kembali sebuah penetapan pinjaman ke dalam bentuk laporan asalnya. Nah, pertama-tama kita coba untuk menginput data penetapan. Untuk input data penetapan, di sini kita pertama untuk memasukkan nomor akadnya, kemudian ID permohonan. Untuk ID permohonan ini akan diambil dari tabel permohonan, di mana hanya permohonan yang berstatus satulah yang dapat dilakukan penetapan. Dikarenakan jika permohonan berstatus 0, itu berarti permohonannya telah ditetapkan. Dapat kita lihat di sini pada tabel permohonan dalam database, status permohonan yang bernilai 1 lah yang hanya dapat dilakukan permohonan, dikarenakan nomor 0 ini tandanya permohonan telah selesai dilakukan. Jadi kita lihat di sini, permohonan yang bisa dilakukan adalah, misalnya kita ambil 02, kemudian kita ambil tanggal penetapannya, dan isikan nomor KTP, nomor rekening. Nah, untuk agunan sendiri akan diambil dari permohonan yang ada tadi. Kemudian jumlah penetapan, lama pinjamannya atau bulannya 24 bulan. Nah, setelah kita masukkan jumlah penetapan dan lama pinjaman ini, maka untuk angsuran pokok, angsuran jasa per bulan, total pokok, total jasa, dan total angsuran akan otomatis terisi dengan dikalkulasikannya dalam program. Kemudian kita masukkan jatuh tempo. Kemudian penetapan disetujui dan ditetapkan oleh. Nah, untuk ID atau nama pegawai ini diambil dari tabel pegawai sendiri. Kemudian status penetapannya apakah diterima atau ditolak, kemudian kita submit. Maka akan keluar notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, di sini dapat kita lihat inilah data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita lanjut pada fitur pencariannya. Di sini kita coba untuk memasukkan pencarian berdasarkan nama. Maka akan tampil pencarian yang berdasarkan nama tadi. Kemudian kita lanjut untuk mencetak data berdasarkan hariannya. Sini kita dapat kita pilih misalnya pada tanggal 8 bulan 4 tahun 2021. Kita coba. Kita coba untuk cetak. Nah, maka penetapan yang dilakukan pada tanggal 4 bulan 8 tahun 2021 akan ditampilkan pada laporan ini. Di mana di sini terdapat calon mitra manfaat Suryani Anas dan Agung Wicaksono. Kemudian lanjut pada opsi edit antara masing-masing penetapan. Misalnya kita akan mengedit ID permohonan PP 002 tadi. Untuk mengedit data ya. Misalnya di sini kita ingin mengubah jumlah penetapan yang dilakukannya, misalnya menjadi 50 juta. Maka semuanya akan otomatis dikalkulasikan, kemudian kita ubah data. Maka akan keluar notifikasi data berhasil diubah. Mohon maaf sebelumnya, untuk menampilkan lama penetapan ini, codingannya adalah saya akan mengambil semua data dari tabel penetapan, select from penetapan, kemudian juga dijoinkan dalam tabel permohonan, calon mitra manfaat, pegawai, dan jabatan pegawai. Kemudian untuk tambah data penetapan, di sini query-nya adalah insert, kita masukkan ke dalam tabel penetapan, di mana value-nya adalah nomor akad, ID permohonan, tanggal penetapan, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian kita update status permohonan tadi, di mana jika sudah dilakukan permohonan, maka status permohonannya akan menjadi 0. Kemudian kita lanjut untuk penetapan edit tadi, di mana query-nya adalah update penetapan, kita update tabel penetapan berdasarkan nomor akad yang telah kita pilih tadi, di mana semua atribut field-nya akan diganti dengan kondisi nomor akadnya sama dengan nomor akad yang telah kita pilih tadi. Kemudian kita lanjut pada untuk menghapus data penetapan pada PP002 ini. Kita coba untuk menghapusnya. Maka akan keluar notifikasi data berhasil dihapus. Nah, untuk query-nya di sini saya menggunakan query delete
yaitu dengan perintah delete from tabel penetapan, di mana nomor akadnya diambil berdasarkan nomor akad yang kita pilih tadi. Nah, kita lanjut pada opsi cetak. Cetak di sini bertujuan untuk mencetak data yang kita inputkan tadi kembali menjadi laporan sebelumnya. Misalnya kita coba di sini untuk mencetak data pada ID permohonan PP005. Kita coba untuk cetak. Sini kita buka. Nah, maka akan tampil seperti penetapan pinjaman pada laporan yang awal tadi, di mana terdapat yang mengesahkan atau kemudian data dari mitra pemanfaatnya, kemudian perjanjiannya, kemudian juga bukti perikatannya. Dan query untuk penetapan cetak sendiri yaitu kita ambil seluruh data penetapan data dari tabel penetapan, kemudian kita inner join-kan dari tabel permohonan, tabel calon mitra pemanfaat, tabel pegawai, dan tabel jabatan pegawai sesuai dengan nomor akad yang telah kita pilih pada opsi masing-masing tadi. Kemudian kita lanjut pada pegawai. Nah, pada halaman pegawai ini terdapat button tambah data pegawai yang bertujuan untuk menginput data dari pegawai. Kemudian pada masing-masing data terdapat opsi edit dan hapus, di mana edit ini bertujuan untuk mengedit data, kemudian hapus bertujuan untuk menghapus data. Pertama-tama kita coba untuk menginput data pegawai. Nah, di sini untuk ID pegawai saya sudah mengotomatiskan untuk nilainya, di mana nilai ini akan berkelanjutan sesuai dengan data pegawai sebelumnya. Jadi di sini ID-nya PG03, ini kita buat di sini namanya, kemudian alamatnya, kemudian kita pilih jabatannya. Jabatan ini diambil dari tabel jabatan. Misalnya kita pilih, maka kita submit. Kemudian data berhasil ditambahkan, dapat di sini kita lihat untuk nama pegawai HD Fitriza berhasil ditambahkan. Untuk query-nya sendiri, pada pegawai tambah, di sini saya menggunakan query insert into tabel pegawai, value-nya ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan ID jabatan. Kemudian untuk pegawai edit. Sini kita akan mengedit pegawai dengan ID PG03. Sini misalnya kita mengubah namanya, maka kita ubah. Maka akan notif data berhasil diubah. Nah, di sini dapat kita lihat data dari ID pegawai PG03 berhasil diubah. Kemudian untuk query-nya, untuk pegawai edit, di sini saya menggunakan query update. Di mana di sini update pegawai kita set berdasarkan ID pegawai dari ID pegawai yang kita ambil tadi, kemudian kita ubah nama pegawainya, alamat pegawainya, ID jabatannya, di mana ID pegawainya berasal dari ID pegawai asal. Kemudian lanjut untuk menghapus data pegawai. Selain di sini kita menghapus data HDF ini, tinggal kita pencet button hapus, maka akan notif data berhasil dihapus. Nah, kita lihat di sini untuk query-nya yaitu delete from tabel pegawai, di mana ID pegawainya merupakan ID pegawai yang kita ambil sebelumnya. Kita lanjut pada halaman jabatan. Jabatan ini merupakan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Di sini misalnya kita inputkan tambah data jabatan. Untuk ID-nya sendiri otomatis berdasarkan ID sebelumnya. Kemudian jabatannya, misalnya di sini bendahara, kita submit. Maka data akan berhasil ditambahkan. Nah, untuk query jabatan sendiri yaitu pertama-tama untuk menampilkan jabatannya seperti biasa kita panggil seluruh data pada tabel jabatan pegawai. Kemudian untuk tambah tadi kita lakukan query insert into tabel jabatan pegawai, value-nya yaitu ID jabatan dan jabatan. Kemudian untuk ubah, misalnya di sini kita mengubah data pada ID jabatan JB03. Kita ubah. Apakah ingin mengubah data? Oke. Sini misalnya kita mengubah nama jabatannya. Jadi sekretaris. Kita ubah.
maka akan timbul notifikasi data berhasil diubah. Nah, di sini kita lihat data pada ID jabatan JB03 dengan nama jabatannya telah berhasil diubah. Kemudian lanjut untuk query-nya sendiri. Di sini yaitu kita menggunakan query update di mana kita ambil jabatan pegawainya, di mana ID jabatannya kita ubah dan jabatannya di mana ID jabatan ini berasal dari ID jabatan yang kita ambil tadi. Kemudian untuk hapus, kita tinggal menekan button hapus, akan ingin menghapus data, oke. Maka akan timbul notifikasi data berhasil dihapus. Maka data akan berhasil dihapus. Kemudian untuk query-nya sendiri, di sini kita menggunakan fitur query delete, di mana delete from jabatan pegawai, di mana ID jabatan ini diambil berdasarkan ID jabatan yang kita ambil semula. Baik, sekian penjelasan dari tugas besar perancangan basis data saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.